Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita selalu diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di zaman pandemi corona seperti sekarang ini. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari ancaman virus corona tersebut. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk meresum materi-materi yang telah disampaikan tadi selama perkenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK tingkat fakultas. Yang pertama saya akan meresum materi dari Bapak Dr. Halimi MPD sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Yang pertama yaitu sistem kredit semester, yang dimana sistem kredit semester ini adalah tentang SKS yang akan dihadapi oleh mahasiswa baru ataupun mahasiswa di UIN Malang, yang dimana jumlah keseluruhan SKS yang ada yang akan dihadapi oleh mahasiswa UIN Malang selama menempuh pendidikan sarjananya di UIN Malang itu ada sekitar 150 SKS, yang dimana SKS tersebut tidak langsung dibayar atau diselesaikan atau dijalani oleh mahasiswa. Oleh karena itu namanya disebut sistem kredit karena diangsur per satu semester itu minimal 6 SKS. Sedangkan dalam masa pendidikan kita menempuh sarjana di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang ini, kita minimal menempuh atau paling cepat itu sekitar 8 semester. Dan paling lambat sekitar 14 semester. Yang kedua adalah beban yang akan diambil oleh mahasiswa, seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada sekitar 150 SKS. Dan gelar yang akan disandang oleh mahasiswa Fakultas Humaniora ketika lulus nanti yaitu ada dua. Untuk mahasiswa yang mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab akan mendapatkan atau akan menyandang gelar S.Hum atau Sarjana Humaniora. Sedangkan untuk mahasiswa yang mengambil jurusan Bahasa atau Sastra Inggris akan menyandang gelar SS yaitu Sarjana Sastra. Dan selama akademik nanti itu ada sistem evaluasi. Tujuan sistem evaluasi tersebut untuk mengukur sejauh mana ilmu yang telah didapat oleh mahasiswa. Sistem evaluasi ini mungkin nanti bisa seperti UTS untuk di pertengahan semester, atau UAS untuk di akhir semester, dan untuk di akhir nanti ada ujian akhir atau skripsi. Dan untuk nilai yang tertera di ujian akhir atau di sistem evaluasi ini nanti paling kecil yaitu C dan yang paling tinggi itu A. Adapun jika kita mendapat nilai D, itu dipastikan kita tidak lulus atau harus mengulang SKS di semester yang akan datang. Yang selanjutnya ada ujian PKL, yaitu ujian praktek kuliah lapangan. Yang selanjutnya ada mata kuliah profesi. Maka 3 mata kuliah profesi harus lulus baru bisa ikut PKL. Jadi syarat untuk mengikuti PKL tersebut yaitu kita harus lulus ujian profesi. Ada 25 SKS selama 40 hari atau mengirim tugas yang setara dengan PKL. Jadi ada selama PKL itu nanti ada 2 SKS yang akan dijalani selama 40 hari jika kondisi negara kita sudah membaik. Tapi jika tetap PPKM maka akan diberikan tugas yang levelnya setingkat dengan PKL. Selanjutnya ada jenis-jenis mata kuliah profesi, yaitu ada profesi pariwisata, pengajaran, terjemah, jurnalistik, perfilman, dan diplomat. Selanjutnya saya akan meresum
Selanjutnya saya akan meresum materi dari Ibu Dr. Muassomah MSI MPD sebagai Wakil Dekan Bidang AUPK. Yang pertama ada tentang fasilitas. Di Fakultas Humaniora ini ada beberapa fasilitas. Yang pertama ruang kuliah. Yang kedua ada perpustakaan, yaitu ada terdiri dari perpustakaan di UIN Malang, yaitu perpustakaan pusat UIN dan perpustakaan fakultas. Yang ketiga ada ruang SAC yang bisa digunakan sebagai ruang belajar mandiri, berkelompok, berdiskusi, nonton bareng, membaca berbagai genre buku. Yang keempat ada home theater, yaitu tempat seminar, nobar, dan berbagai acara kemahasiswaan. Yang kelima adalah auditorium, tempat seminar, lomba-lomba, dan berbagai acara mahasiswa. Yang keenam ada lab bahasa, yang dimana itu sama dengan multimedia. Yang ketujuh ada galeri seni, yaitu tempat memperdalam hobi menari, bermain musik, gamelan. Kedelapan adalah galeri kaligrafi. Yang kesembilan adalah meeting room yang biasa digunakan untuk ruang rapat dan ruang ujian akhir mahasiswa. Selanjutnya tentang keuangan. UKT atau uang kuliah tunggal itu bukan SPP. Jadi kenapa UKT setiap mahasiswa itu berbeda-beda, atau apalagi setiap jurusan kan berbeda-beda. Jadi untuk membalancekan antara yang UKT tingkat 1 sampai tingkat 7. Jadi yang UKT tingkat 7 nanti membalancekan UKT yang tingkat 1 dan begitu seterusnya. Untuk selanjutnya saya akan meresum materi dari Ibu Dr. Galuh Nur Rohmah yang menjabat sebagai Wakil Dekan Kerjasama Kemahasiswaan. Ibu tadi menyampaikan tentang visi fakultas, yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Sedangkan misi dari Fakultas Humaniora tersebut yang pertama adalah memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kekuasaan ilmu, dan kematangan profesional yang lebih dikenal dengan 4 pilar. Selanjutnya misinya yaitu menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya dan seni, budaya bernuansa Islam. Selanjutnya itu mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Selanjutnya itu mengembangkan kemandirian dan patriotisme, profesionalisme. Tujuan dari Fakultas Humaniora itu memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kekuasaan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi dibanding akademik di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga yaitu memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan. Dan yang terakhir yaitu memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Program-program pembinaan yang akan dilakukan oleh Fakultas Humaniora yaitu peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak, pengembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan potensi minat dan bakat, pengembangan profesionalisme, pengabdian masyarakat. Strategi umum pembinaan dan pengembangan. Yang pertama terprogram, sinergis, bertahap dan berkesinambungan, demokratis, koordinasi dan kolaboratif. Selanjutnya saya akan meresum materi dari Bapak M. Asnan Fanani SEMM sebagai staf bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. Ada layanan ADM akademik, yaitu layanan ujian proposal skripsi, layanan ujian skripsi, layanan ujian komprehensif, layanan distribusi KHS, layanan PKL, layanan kegiatan yudisium, dan layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Ada yang kedua yaitu layanan administrasi umum yang terdiri dari layanan surat keterangan mahasiswa, layanan legalisasi, layanan peminjaman ruang dan peralatan. Yang terakhir ada layanan administrasi keuangan,
yaitu layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Yang terakhir saya akan meresum materi dari Bapak Dr. Abdul Rasis sebagai Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Yang pertama yaitu visi dan misi Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Visinya yaitu terwujudnya Prodi Bahasa dan Sastra Arab yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya yang pertama, mencetak sarjana BSA yang berakhlak ulul albab, menghasilkan sains sastra Arab yang relevan dan budaya yang tinggi. Yang kedua tentang tujuan program studi bahasa dan sastra Arab, yaitu memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat. Kedua, menyediakan sarjana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi yang akan dijalani oleh Prodi Bahasa dan Sastra Arab itu menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi pada program studi bahasa dan sastra Arab secara integritas dan berkualitas. Spesifikasi Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Yang pertama ada masa studi. Masa studi yang akan ditempuh mahasiswa di dalam jurusan Bahasa dan Sastra Arab minimal paling cepat yaitu 8 semester dan paling lambat 14 semester. Yang kedua ada jalur masuk yang sebagaimana telah dilalui jalur masuk ke dalam fakultas atau jurusan ini atau universitas ini, itu ada lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, SPANPTKIN, UMPTKIN, jalur mandiri tulis dan berprestasi, dan ada jalur luar negeri, dan ada satu jalur lagi. Selanjutnya ada gelar jurusan SHUM. Gelar jurusan yang akan disandang oleh Bahasa dan Sastra Arab yaitu Sarjana Humaniora atau SHUM. Kurikulum yang dianut oleh jurusan BSA yaitu kurikulum Merdeka, dan jurusan Prodi dan Bahasa Arab telah terakreditasi A. Jumlah dosen atau tenaga pengajar di dalam program studi Bahasa Arab itu ada 32 dosen tetap di program ini, dan beban SKS yang akan dilalui atau akan dihadapi oleh mahasiswa itu sekitar 150 SKS dalam 8 semester. Selanjutnya ada pembinaan minat dan bakat mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Yang pertama itu ada komunitas mahasiswa peneliti atau Young Research. Yang kedua ada komunitas apresiasi sastra atau Mako Al-Adab. Yang ketiga ada komunitas debat atau El-Jidal. Yang selanjutnya ada komunitas kepenulisan kreatif atau UKAS. Ada komunitas film atau Humanik. Ada madrasah sastra dan bahasa Arab. Ada kajian kitab kuning dan masih banyak yang lainnya. Dan untuk profil lulusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab itu profesi utama yaitu akademi atau profesional dalam bidang bahasa dan sastra Arab yang berkarakter ulul albab, dan profesi pendukung itu sebagai guru bahasa Arab, penerjemah, pembantu wisata atau bisa sebagai tour guide pariwisata atau bisa sebagai tour guide haji dan umroh, bisa sebagai praktisi film, dan terakhir bisa sebagai diplomat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dimohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.